Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati Allah. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku kelas 5, Pak Rifai akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sholat sunnah. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat tahiyatul masjid, dan hari ini kita melanjutkan, yaitu sholat malam atau sholat qiyamul lail. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran di materi ini adalah tentunya kalian bisa melaksanakan sholat qiyamul lail sesuai dengan tata cara yang benar. Baik, mari kita mulai sama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah membahas tentang sholat tahiyatul masjid. Mudah-mudahan kalian sudah memahaminya, apa itu sholat tahiyatul masjid, kemudian hukum dari sholat tahiyatul masjid, kemudian apa hikmah dari sholat tahiyatul masjid, dan bagaimana tata cara melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang sholat malam atau qiyamul lail. Jadi sholat malam ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Ya, memang terkadang disebut dengan qiyamul lail atau sholat tahajud. Nah, qiyamul lail sendiri artinya adalah bangun untuk sholat pada malam hari, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu malam. Nah, waktunya mulai dari setelah sholat isya sampai sebelum datang waktu subuh. Baik dilaksanakan sebelum tidur atau setelah tidur. Itu adalah pengertian qiyamul lail. Nah, yang selanjutnya adalah tahajud. Apa itu tahajud? Tahajud artinya bangun setelah tidur, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah bangun dari tidur. Jadi kalau qiyamul lail itu sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari, mulainya kapan? Mulainya dari setelah sholat isya sampai sebelum datang waktu subuh. Ya. Nah, waktunya boleh dilaksanakan sebelum tidur atau setelah tidur. Akan tapi kalau tahajud artinya sendiri adalah bangun setelah tidur. Jadi salat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari dan setelah bangun dari tidur itu adalah tahajud. Baik, kita lanjutkan. Apa hukum dari qiyamul lail? Hukum dari qiyamul lail yaitu adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasul sendiri mencontohkan. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, apa keutamaan qiyamul lail? Yang pertama adalah membuat seseorang memiliki sifat yang terpuji. Ini sesuai dengan firman Allah yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, yang artinya pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi keutamaan dari qiyamul lail yaitu yang pertama membuat seorang memiliki sifat yang terpuji.
Yang kedua adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah keutamaan yang kedua. Jelas ya, karena kita sholat, kita berkomunikasi dengan Allah, maka ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian apalagi? Yaitu menghapus dosa. Ya, bahwa sholat qiyamul lail ini akan menghapus dosa. Yang selanjutnya, keutamaan yang selanjutnya yaitu menyehatkan badan. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi nih ya, yaitu yang berbunyi, kamu harus melaksanakan qiyamul lail karena ia kebiasaan orang-orang soleh sebelummu. Ia akan mendekatkan diri kalian kepada Allah, menghapus kesalahan, mencegah diri dari dosa, dan menghilangkan penyakit dari badan. Ya, menghilangkan penyakit dari badan. Ya, jelas sekali sabda dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah keutamaan qiyamul lail. Yang selanjutnya yaitu waktu qiyamul lail. Kapan waktunya? Qiyamul lail boleh dilaksanakan pada awal malam. Awal malam itu berarti setelah sholat isya. Kemudian pertengahan malam atau pada akhir malam. Ya, boleh pada akhir malam. Nah, waktu sholat sunnah ini terbentang sejak setelah sholat isya hingga datang waktu subuh. Sementara waktu yang paling utama itu adalah di sepertiga akhir malam. Nah, jadi sholat tahajud atau qiyamul lail yang paling utama itu adalah di sepertiga akhir malam. Ini sesuai dengan sabda Nabi yang bunyinya, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malam ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga akhir malam, dia bertanya, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku akan aku ampuni. Kemudian tata cara qiyamul lail. Tata caranya yang pertama adalah sebelum tidur hendaklah kita berniat untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, orang yang berniat bangun untuk sholat malam kemudian dia tertidur lelap, entah dia karena terlalu capek atau apa, tapi dia sudah berniat untuk melaksanakan sholat malam, namun dia sangat ngantuk gitu ya, akhirnya bablas. Nah, maka dia sudah dicatat mendapatkan pahala sholat malam ya. Ini adalah sesuai dengan hadis Nabi. Yang selanjutnya adalah setelah bangun dari tidur ya, hendaklah kita menggosok gigi. Nabi Muhammad SAW ini ketika beliau ingin melaksanakan sholat malam, maka beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Yang selanjutnya yaitu jumlah rakaat qiyamul lail. Nah, ini sesuai dengan kemampuan ya. Nah, namun meskipun begitu, menurut riwayat yang sahih, Nabi membiasakan itu sholat malam 8 rakaat. Nah, kalau kita nggak mampu 8 rakaat, ya cukup 2 rakaat saja. Itu yang paling sedikit. Nah, selanjutnya, qiyamul lail itu ditutup oleh sholat witir 3 rakaat atau 1 rakaat witir sebelum masuk waktu subuh. Jadi ditutup dengan sholat witir. Yang selanjutnya itu qiyamul lail boleh dilaksanakan sewaktu-waktu dengan berjamaah. Ini Huzaifah bin Yaman pernah bermakmum qiyamul lail di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya riwayat Muslim. Baik, cukup penjelasan dari Paripai. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalaupun tidak paham nanti diulang kembali ya video ini, record ini, mudah-mudahan kalian bisa paham. Baik, dari Paripai cukupkan. Paripai ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.